Halo semuanya, jadi di video kali ini episodenya tentang skincare rutin aku pagi dan malam selama beberapa bulan ini yang hasilnya tuh ngefek di aku, bener-bener bikin kulit aku jadi lebih cerah dan glowing gitu. Kalau kalian penasaran, simak sampai habis ya. Langsung aja kita bahas tentang skincare aku dari pagi ya. Jadi pertama-tama pada pagi hari aku cuci muka pakai sabun muka dari Savi. Ini juga aku keracunan Daddy Lifestyle. Dia tuh sering edukasi tentang skincare dan dia kasih rekomendasi facial wash yang bikin muka kita cerah tapi harganya masih terjangkau banget. Dan emang hasilnya selama aku pakai itu nggak bikin kulit kering. Muka aku tuh jadi kayak lebih kesetnya tuh bersih tapi nggak ketarik, nggak kering yang ketarik gitu. Padahal kulit aku ini lumayan dry skin gitu. Nah karena tadi aku udah cuci muka, sekarang aku mau lanjut ke step berikutnya. Jadi aku pakai toner dari Skintific. Aku udah pakai ini botol kedua aku karena emang bagus banget. Semenjak aku pakai ini kulit aku tuh jadi lebih cerah. Cuman dia emang agak boros kalau pakai kapas ya. Jadi aku langsung tuangin ke tangan gini aja, 2 pump. Nah, terus aku tap-tap ke seluruh wajah. Nah setelah itu untuk di pagi hari aku lanjut pakai serum vitamin C dari Brili. Gampang juga nyerapnya. Cuman aku kayaknya mau ganti sih nanti si vitamin C nya karena botolnya tuh kan bening gitu ya. Kalau botol bening gitu tuh untuk produk vitamin C kayaknya kurang bagus karena kan vitamin C tuh gampang teroksidasi. Jadi dia kalau kena sinar matahari khasiat di dalamnya tuh berkurang. Kalau botolnya tuh transparan, harusnya tuh botolnya warna hitam gitu deh, pokoknya kayak gelap gitu, jadi melindungi si produk yang ada di dalamnya juga. Oke, jangan lupa setiap melakukan step skincare itu tunggu sampai si produknya benar-benar meresap dulu ya. Oke, next step aku pakai niacinamide dari Skintific lagi. Ini beneran bagus banget dan aku juga baru tahu dari Daddy Lifestyle itu juga dia ngerekomendasiin ini. Cuman dia ini boros banget gitu loh. Kalau sekali pump sebanyak ini dan ini tuh untuk satu muka terlalu banyak. Jadi mending kalian pakai ke leher juga gitu biar nggak mubazir. Cuman lebih baik lagi karena ini harganya rada pricey ya. Lebih baik kalian pakainya setengah pump aja. Nggak sebanyak-banyak karena cepet banget habisnya. Ini aja udah botol kedua aku juga. Semenjak aku pakai niacinamide 10% dari Skintific ini, aku ngerasa emang kulit aku lebih cerah banget sih. Selanjutnya aku mau pakai moisturizer dulu. Ini aku pakai dari Dorskin yang Matcha Glow. Aku suka banget, pertama kali aku pakai ini tuh wah gila, ini enak banget moisturizernya. Dia tuh bikin lembab pasti dong, namanya juga moisturizer. Tapi dia tuh wanginya enak banget, nggak kayak matcha-matcha yang kayak biasanya gitu loh. Ini tuh wanginya benar-benar calming dan nenangin banget. Dan dia tuh kalau dipakai siang sebelum pakai sunscreen nggak bikin yang kayak banjir minyak atau terlalu lembab sampai kayak lengket gitu, enggak. Dia tuh bener-bener moisturizer yang nyerap ke kulit dan nggak bikin lengket, ringan banget pokoknya moisturizernya. Ini udah botol ketiga aku dan aku udah restock lagi 2 saking aku suka banget sama Dorskin Matcha Glow ini. Nah ini tuh udah meresap lagi padahal baru berapa detik, belum nyampe 1 menit. Lanjut ke step sunscreen. Nah aku punya 2 sunscreen favorit aku dari L'Oreal sama Garnier. Dua-duanya ini yang hasilnya matte finish. Nah aku suka pakai yang L'Oreal kalau aku lagi pengen make upan karena dia tuh gak kasih tone up sedikit pun, jadi kayak kita tuh kulit asli aja. Nah kalau aku lagi nggak pengen make upan kayak sehari-hari aja gitu, nah aku pakai yang Garnier Matte and Fresh karena dia kasih hasil yang tone up, jadi aku nggak perlu lagi build pakai kayak foundation atau apa gitu yang lebih mencerahkan gitu. Nah untuk hari ini aku mau pakai yang dari Garnier aja. Dan aku sukanya dari Garnier ini, dia itu untuk hitungan sunscreen yang tebel dan kasih efek tone up dan sekental ini tuh hitungannya gampang banget di blend, gampang banget ngerata di kulitnya, cepet juga menyerapnya. Dia walaupun hasilnya matte, klaimnya matte, tapi
kalau dilihat di kaca atau penglihatan kita itu dia kasih hasil yang satin finish gitu loh. Jadi kayak agak sedikit glossy, cuman kalau kita pegang setelah dia meresap ya emang beneran matte gitu, nggak yang kayak basah lengket gitu, enggak. Nah kan sebenarnya dari tadi aja pas aku baru beres ngomong tuh udah ngeset dengan sempurna gitu, warnanya tuh udah nggak ada lagi putih-putih, nggak ada white cast-nya lagi, udah merata aja di kulit. Tapi walaupun udah ngeresap, tetap kita harus tunggu dulu sampai beberapa saat sebelum kita lanjut ke step skincare berikutnya atau sebelum kita keluar aktivitas gitu ya. Nah sebenarnya sampai sunscreen ini aja udah cukup stepnya, cuman aku mau kasih informasi tambahan. Biasanya kalau aku pakai sunscreen yang dari L'Oreal tapi mau dipakai untuk sehari-hari, nggak pakai make up lagi, itu aku lanjutin pakai day cream. Day cream favorit aku itu dari Camille. Day cream ini tuh juga kasih efek tone up, tapi bedanya sama yang Garnier, kalau Garnier ini tone upnya masih agak keabu-abuan. Kalau di kulit yang lebih gelap dari aku ya mungkin bakal lebih abu-abu, karena di kulit aku yang netral undertone aja itu tuh masih kayak agak sedikit abu-abu. Apalagi yang kulitnya lebih gelap mungkin bakal abu-abu banget kalau pakai yang Garnier ini. Nah kalau yang si day cream Camille ini, dia tuh kasih tone up yang natural, ngikutin warna kulit kita, nggak bikin abu-abu gitu, makanya aku suka banget. Ada juga beberapa skincare conditioner aku yang dipakai saat tertentu aja, kayak misalnya aku lagi jerawatan. Nah aku biasanya sebelum pakai vitamin C, aku pakai ini dulu, Garnier Bright Complete Anti Acne. Nah ini tuh sebenarnya aku hadiah ya, karena aku beli sunscreennya dia terus dikasih hadiah ini. Nah aku iseng-iseng aja pakai pas aku lagi jerawatan dan ternyata ampuh gitu. Ternyata Garnier tuh gak bisa diremehin ya, dari zaman dulu tuh kayak bagus banget, ternyata sampai sekarang pun bagus-bagus skincare-nya dia. Nah aku pakai kalau misalnya aku lagi jerawatan, di bagian jerawatnya aja sih yang aku pakai, dan ini lumayan banget ngebantu. Cuman sekarang kan jerawat aku udah nggak ada, tinggal bekasnya aja nih di sini, terus di sini sama di sini banyak banget bekas jerawat aku. Nah biasanya untuk bekas jerawat setelah sunscreen aku pakai dari Hiruscar ini, keracunan si Tasya Farasya, dan ini menurut aku lumayan ampuh buat ngilangin bekas jerawat ya. Jadi ini tuh bukan untuk jerawat aktif, tapi untuk scar, acne scar dan dark marks. Jadi untuk bekas jerawatnya gitu, dan scar-scar jerawat gitu loh, yang kayak bopeng gitu loh. Mau habis, aku belum beli lagi karena rada pricey juga harganya. Nah dipakai di bagian bekas jerawatnya aja. Nah itu dia skincare rutin aku yang pagi. Untuk siangnya aku selalu reapply sunscreen, pokoknya dalam keadaan apapun, baik itu di kantor, dimanapun, kegiatan outdoor atau apapun, aku selalu reapply sunscreen karena itu penting banget. Terus abis sholat asar juga aku biasanya reapply lagi sunscreen, cuman kadarnya nggak terlalu sebanyak siang, jadi agak sedikit aja karena mataharinya kan udah agak redup gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih, harusnya tetap banyak juga dipakainya, karena selama masih ada matahari please pakai sunscreen guys, karena itu penting banget. Aku juga masih belajar sih, masih suka males kadang-kadang pakai sunscreen sore-sore, tapi ya itu kalau kalian males, efeknya nanti ke depannya pas kita udah tua banyak bintik-bintik hitam gitu. Oke cukup sekian aja skincare pagi aku. Nanti aku bakal lanjutin pas malam, aku bakal praktekin lagi skincare malam aku. Jadi tonton sampai habis ya. Dadah. Halo guys, aku balik lagi. Sekarang udah jam 8 kurang 20 menit. Aku mau persiapan tidur, mau bersih-bersih, cuci muka, segala macam, dan lanjutin step skincare malam aku. Nah, sebelumnya aku mau tunjukin dulu ke kalian kondisi kulit aku setelah beberapa jam. Jadi setelah aku skincare pagi tadi, siangnya kan aku cuci muka dan reapply sunscreen Garnier tadi kan. Nah, sampai sekarang tuh aku belum ada kena air lagi dan belum ada aktivitas keluar sama sekali. Ini kondisi kulit aku. Si Garnier itu nggak bikinnya kayak berminyak banget. Sebenarnya ada minyak sedikit di hidung, tapi itu minyak yang alami banget di kulit aku dan nggak terlalu berlebihan, bahkan nggak berlebihan sama sekali. Minyaknya masih yang bener-bener oke banget dah. Oke, pertama-tama aku mau bersihin
sisa-sisa kotoran yang ada di wajah walaupun kita nggak beraktivitas keluar, tapi kita tuh tetap wajib ngebersihin muka kita pakai teknik double cleansing. Nah, aku tuh pakai micellar water dari Bioderma. Ini favorit aku, udah botol ketiga kayaknya atau keempat nih. Nah, pakai kapas kita bersihin kulit kita. Oke, pindah settingan ya guys, pindah tempat, soalnya di kamar aku anak aku lagi bobo. Terus tadi juga aku udah maskerannya nggak kerekam karena riweh ya bun. Jadi pertama-tama aku mau kasih tahu ke kalian dulu jadwal skincare rutin aku yang malam ya. Jadi awalnya aku tuh iseng-iseng aja bikin jadwal skincare ini karena buat mengantisipasi aku yang suka lupa gitu kan, hari ini udah eksfoliasi, besok malah eksfoliasi lagi. Supaya nggak lupa, aku makanya bikin jadwal skincare ini. Dan ternyata setelah aku rutinkan selama kurang lebih sebulan 2 bulan, itu kelihatan banget hasilnya. Ditambah dengan produk-produknya juga yang mungkin emang cocok dan bagus di aku gitu. Oke, aku jelasin dulu jadwal skincare-nya tiap hari apa aja. Yang pertama hari Senin, maskeran dan retinol. Maskerannya tuh terserah mau pakai masker apa aja, mau dari sheet mask atau clay mask atau masker organik. Yang penting diatur aja sesuai kebutuhan kulit kalian pada saat itu. Kayak misalnya hari ini kan aku lagi ada bekas jerawat. Nah, maskerannya tadi aku jadinya pakai yang Chamille lagi. Untuk masker Chamille aku suka banget yang dari strawberry. Ini biasanya aku pakai kalau aku lagi jerawatan yang parah banget. Ini juga kalau lagi pengen mencerahkan wajah. Terus yang green tea juga kalau sehari-hari aja, kalau lagi nggak ada keluhan di kulit. Nah, terus sama yang lemon juga. Yang lemonnya di kulkas. Nah, yang lemon itu aku pakai kalau aku pengen mencerahkan juga sih. Nah, setelah maskeran, karena ini berhubung masker organik yang menggunakan bahan-bahan herbal, aku pernah nonton YouTube-nya Daddy Lifestyle. Dia tuh menjelaskan kalau kita habis pakai masker organik yang menggunakan bahan-bahan herbal, itu harus kita bersihin lagi pakai micellar water. Masker bahan herbal itu masih menyisakan sedikit di bagian wajah kita pada saat kita maskeran. Jadi untuk membersihkannya dan untuk penyerapan skincare yang lebih maksimal, harus kita bersihin dulu supaya si bekas maskernya itu nggak menghalangi jalan menyerapnya skincare yang akan kita pakai setelahnya. Nah itu ya, maskernya boleh pakai apa aja, disesuaikan dengan kondisi kulit kalian pada saat itu. Terus retinolnya aku pakai dari Avoskin yang retinol toner ini. Nah terus hari Selasa jadwalnya adalah eksfoliasi menggunakan Avoskin yang warna coklat ini, yang Miraculous Refining Toner. Aku pertama kali pakai ini tuh bener-bener berasa banget khasiatnya. Ini tuh penggunaannya juga menggunakan kapas, terus kita tunggu selama beberapa saat. Emang agak cekit-cekit gitu rasanya, apalagi kalau kalian ada jerawat atau luka, itu sumpah sakit banget. Tapi ya itu tandanya kan bekerja ya si produknya ini. 15-20 menit kita basuh muka dan lanjut ke step skincare berikutnya. Oke, kemudian hari Rabu ini cuman maskeran aja. Bebas mau pakai masker apa aja, sesuaikan dengan kondisi kulit kalian pada saat itu. Kemudian hari Kamis jadwalnya pakai retinol. Retinolnya sama, masih dari Avoskin tadi karena buat ngabisin si produk ini gitu. Kalau pakai retinol ini sih aku paling cuman ditunggu menyerap sampai 5 menit baru lanjut ke step berikutnya gitu ya. Kemudian hari Jumat adalah jadwalnya maskeran lagi ditambah eksfoliasi menggunakan Leora Beauty. Nah ini aku keracunan dari TikTok, tapi menurut aku biasa aja sih. Cuman ya beda aja dari eksfoliasi yang lain, karena dia itu modelnya kayak 3 minutes exfoliating gel. Sekarang kita ke hari Sabtu. Hari Sabtu ini cuman pakai retinol aja. Kemudian hari Minggunya maskeran lagi dan eksfoliasi menggunakan Avoskin, lagi-lagi Avoskin, tapi yang warna hijau gini loh, yang ini juga karena viral di TikTok sih, tapi ya hasilnya emang bagus sih, di aku emang glowing gitu. Nah pasti kalian bertanya-tanya kenapa sering banget sih maskerannya, karena emang hasilnya bagus kalau sering maskeran gitu, terutama kalau maskerannya pakai masker organik ya. Jadi
kalian itu bisa maskeran setiap hari kalau menggunakan masker organik. Kalau sheet mask masih bisa setiap hari dipakai. Tapi kalau untuk clay mask atau kayak masker yang ngelupas itu apa sih namanya? Harus 3 hari sekali gitu. Nah terus kenapa aku juga sering banget pakai retinol. Retinol yang dari Avoskin ini tuh dia nggak begitu keras gitu loh. Masih aman kalau digunakan 2 hari sekali gitu. Dan karena emang kalau pakai retinol kan bagus banget ya hasilnya kulit kita itu. Terus kenapa juga eksfoliasinya banyak banget macem-macem gitu kan? Ya karena saya punya banyak dan saya penasaran. Jadi ya udah dicoba aja semuanya gitu. Nah itu tadi jadwal skincare rutin aku selama 2 bulan lebih yang menghasilkan kulit glowing, cerah, bagus gini. Nah sekarang aku mau lanjut ke step hari ini tuh hari Jumat, jadi aku jadwalnya pakai masker dan eksfoliasi dari Cleora. Nah ini eksfoliasi gel, dia itu klaimnya 3 menit aja gitu, terus langsung mengeluarkan daki-daki di seluruh wajah kita. Nah kalau menurut aku sih ini bukan daki ya, ini emang produk dia aja yang menggumpal. Untuk kalian yang pengen nyobain gimana sih rasanya pakai eksfoliasi gel yang kayak ngeluarin daki gini kan biasanya satisfying banget gitu ya, walaupun hasilnya biasa aja, cuman experience-nya aja gitu yang beda. Oke, ini udah dibilas. Hasilnya sih emang lembut banget gitu, kayak kulit tuh berasa wow lembut banget gitu. Yang sekarang mau aku praktekin ini adalah yang setiap hari sama. Tadi kan yang tiap hari ganti, tiap hari beda. Nah ini yang setiap hari sama. Nah jadi setelah melakukan skincare yang tadi setiap hari beda itu, lanjut ke retinol. Masih pakai yang dari Skintific 2 tetes kurang lebih, pakai tangan aja. Lanjut ke niacinamide. Jadi kalau pagi tadi kan aku sebelum pakai niacinamide aku pakai vitamin C dulu. Nah kalau malam nggak perlu pakai vitamin C kalau aku ya. Terus jangan lupa setengah pump aja karena boncos bun. Karena serum kan nggak perlu banyak-banyak banget, nggak kayak moisturizer atau sunscreen gitu. Nah habis itu udah deh tinggal pakai moisturizer. Lagi-lagi dari Dorskin dong, cintaan aku. Kalau lagi jerawatan aktif gitu biasanya sebelum pakai niacinamide Skintific tadi aku pakai ini dulu nih, yang tadi Acne Bright Complete Garnier. Untuk maskernya selain masker organik dari Camille, aku juga pakai clay masknya Skintific yang Mugwort ini. Kalau menurut aku sih biasa aja ya ini hasilnya. Nah kalau dari sheet mask kesukaan aku dari Garnier, yang warnanya pink gini nih, yang Hyaluronic Serum Mask sama yang Water Glow. Terus kalau misalnya aku lagi berjerawat yang aktif, setelah penggunaan skincare tadi aku langsung ke sini, Acne Lotion dari Larissa. Caranya tuh kan dikocok dulu, diambilnya tuh pakai cotton bud itu, jadi kayak ini tuh dituangin ke cotton bud gitu, tes gitu, terus diaplikasikan ke jerawat yang sedang aktif-aktifnya. Nah kalau menurut aku efektif gak ya pakai ini, tergantung dari diri kalian lagi. Semua skincare yang aku sebutin dan aku praktekin tadi itu tuh gak ada hasilnya kalau kalian itu juga nggak menerapkan pola hidup yang baik. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian itu wajib banget yang namanya pertama gak boleh begadang. Kalau bisa bahkan jam 9 malam udah tidur, itu kunci yang paling penting banget. Terus yang kedua, yang pasti ya jangan pernah skip double cleansing, jangan pernah skip skincare dan sunscreen, reapply sunscreen. Terus yang ketiga, banyak-banyak minum air putih, itu juga ngaruh banget. Terus yang keempat, yang pasti harus rajin olahraga ya, minimal 3 kali seminggu, karena olahraga itu kan mendetoks juga gitu ya, kulit kita jadi lebih cerah, awet muda, glowing, bagus, bersih gitulah. Banyak lah pasti yang udah ngebahas manfaatnya olahraga untuk kulit. 5, kalian itu harus mengurangi konsumsi gula. Ini juga ngaruh banget, karena gula itu kan glukosa ya, glukosa itu tuh mengikat
kolagen yang ada di tubuh kita. Karena aku udah pernah ngalamin sendiri di saat aku lagi diet gula, aku lagi ngurangin konsumsi gula. Emang beneran kulit aku tuh putih, cerah, glowing, bersih banget gitu. Tapi pas aku udah mulai cheating gitu, kayak silver queen gitu, ya udah jadi kayak balik lagi ke semula gitu, kayak kulitnya biasa lagi. Tapi yang paling penting yang tadi nomor 1, jangan begadang. Itu bener-bener bikin semua skincare yang kita pakai itu nggak sia-sia, bahkan jadi lebih maksimal, hasilnya lebih bagus, lebih pokoknya kita tuh jadi lebih cantik lah, jadi lebih awet muda juga. Karena aku pernah baca emang jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu tuh adalah waktunya kulit kita beregenerasi menjadi sel-sel yang baru. Kalau kita nggak tidur di jam segitu, otomatis nggak bisa dong kulitnya beregenerasi. Akhirnya ya udah, kulit kita masih kayak kulit yang sebelumnya aja yang rusak dan penuh dengan problematika gitu. Susah, aku juga tahu susah banget tidur sebelum jam 10 gitu ya. Tapi coba deh kalau kalian pelan-pelan aja dicoba gitu. Siang jangan tidur siang deh kalau gitu ya. Kalau mau tidur siang 1 jam aja. Terus kalian banyakin aktivitas, terus kayak mempersibuk diri dan rutinkan olahraga. Jadi kayak kalau kalian olahraga kan otomatis capek ya badan, dan itu bikin tidur kalian jadi lebih nyenyak. Jadi kayak jam 9 itu udah ngantuk, dan akhirnya kalian bisa tidur jam 9, nggak perlu begadang. Oke, itu dia semua skincare rutin aku dari pagi sampai malam. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini, kayaknya lama banget ya. Tapi ya karena emang detail banget kan aku ngejelasinnya. Aku juga bukan yang pinter-pinter banget gitu dalam hal skincare. Jadi kalau ada yang salah dari penyampaian aku atau penjelasan aku tadi, kalian bisa banget juga kasih kritik dan saran di kolom komentar ya. Kalau emang Sel, jangan sering-sering maskerannya Sel, gak usah terlalu banyak eksfoliasi, silahkan komen aja di bawah. Sebisa mungkin aku bakal ngebales. Jangan lupa like video ini kalau video ini bermanfaat buat kamu. Klik juga tombol subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video aku yang lainnya. See you on next video, bye bye.